Cerita mistis Mas Rizal, ia adalah kuli paling ikhlas, tapi dapat ujian istrinya sakit. Gaji macet 3 minggu, tiba-tiba amplop misterius berisi tawaran. Syaratnya, renovasi madrasah di desa Ujung Tani. Desa yang dijaga oleh 7 jin yang menguji keberanian dan keikhlasannya. Apa yang Rizal lihat saat palu melayang dan gergaji memotong sendiri? Bisikan ayat suci dari sosok tanpa wajah membuat bulu kuduk merinding. Dengarkan ceritanya sebelum cerita ini jadi viral dan kamu ketinggalan. Buktikan sendiri, apakah kamu berani jika menjadi Rizal tanpa disadari bekerja di dunia gaib. Jangan lupa subscribe, sukai, tekan tombol loncengnya dan share jika kamu percaya bahwa rezeki tulus datang dari mana saja. Rizal adalah kepala keluarga berusia 40 tahun. Ia adalah definisi sejati dari kata ikhlas. Ia seorang kuli bangunan yang telah mendedikasikan hidupnya selama 15 tahun di punggung-punggung desa pegunungan yang curam. Punggungnya yang bungkuk bukan hanya menopang beban karung semen, tapi juga menopang mimpi sederhana tentang kehidupan yang tenang bersama istrinya. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mendendam, dan selalu percaya bahwa rezeki akan datang sebanding dengan ketulusan tenaga yang ia keluarkan. Bagi Rizal, setiap tetes keringat adalah doa yang tulus. Namun, beberapa minggu terakhir, semesta seolah sedang mengujinya dengan ujian yang paling menyakitkan. Di sudut gubuk kayunya yang reot rumah yang ia bangun sendiri dengan cinta dan hasil jerih payahnya, Rizal duduk termenung. Cahaya lampu teplok yang redup hanya mampu menerangi separuh wajahnya, menampilkan bayangan kesedihan yang panjang. Di tangannya, ia memegang bingkai foto istrinya, Siti. Siti, wanita penyabar yang selalu menjadi pelabuhan hatinya, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit di kota bawah. Jantungnya melemah, dan dokter meminta tindakan medis segera yang membutuhkan biaya tak sedikit. Rizal sudah menjual motor tuanya, perabotan berharga, bahkan kambing peliharaan satu-satunya. Semua ludes. Ya Tuhan, jangan ambil Siti dari hamba. Bisikan itu keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Itu bukan bisikan keluhan, melainkan ratapan seorang suami yang tak berdaya. Krisis itu mencapai puncaknya. Sudah 3 minggu ini, ponsel butut Rizal tidak berdering. Tidak ada panggilan dari mandor, tidak ada tawaran proyek, tidak ada yang membutuhkan tenaganya. Jalanan desa pegunungan yang biasanya ramai dilewati truk pengangkut material, kini terasa sepi, seolah-olah semua pembangunan di dunia ini mendadak berhenti. Ini bukan sekadar masalah perut yang lapar, ini adalah masalah nyawa. Di atas meja lusuh di hadapannya, tergeletak 3 lembar kertas tagihan rumah sakit. Angka-angka yang tertera di sana tampak seperti monster yang siap menelannya hidup-hidup. Tunggakan itu sudah berumur 3 minggu. Setiap hari tanpa kabar kerja, setiap malam tanpa kabar baik dari rumah sakit, adalah cambukan yang menyayat batinnya. Maafkan Bapak, Siti, gumam Rizal pada foto itu. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya tumpah, membasahi kaca bingkai. Bapak janji, Bapak akan cari jalan. Jalan apapun. Di kantong celananya, hanya tersisa beberapa lembar uang kertas yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras untuk sehari makan. Ia harus memutuskan, apakah uang ini untuk transportasinya menjenguk Siti terakhir kali, atau untuk membelikan sebungkus rokok agar ia kuat berpikir mencari solusi. Ia memilih solusi. Ia menyambar ransel kumalnya. Ia harus turun gunung. Ia harus meminta belas kasihan, mungkin meminjam uang lagi pada rentenir yang sudah kejam mematok bunga tinggi, atau bahkan meminta bantuan pada masjid besar di kota yang belum pernah ia datangi. Saat ia membuka pintu gubuk, angin malam pegunungan menerpa wajahnya. Dingin, sepi, dan mencekam. Perasaan tertekan itu begitu nyata, seolah-olah ia sedang berdiri di bibir jurang tanpa tali pengaman. Saya hanya butuh satu pekerjaan, tekadnya dalam hati, mengencangkan tali ranselnya. Satu saja, demi Siti. Rizal melangkahkan kaki keluar dari gubuknya, tekadnya bulat. Ia akan berjalan kaki menuruni lereng curam, menuju kota, untuk mencari jalan keluar, mencari rezeki yang seolah disembunyikan darinya selama 3 minggu terakhir. Ia sudah bersiap menghadapi tatapan iba, penolakan, bahkan cemoohan dari para juragan yang mungkin mengenalnya. Semua itu tidak penting, asalkan Siti bisa diselamatkan. Ia baru saja berjalan 15 langkah dari ambang pintu, saat tiba-tiba, bunyi mesin sepeda motor tua yang berat memecah keheningan malam. Bunyi itu aneh,
bukan seperti motor warga setempat. Motor itu berhenti tepat di depan gubuk Reot Rizal. Pengendaranya seorang laki-laki yang berpakaian serba hitam, wajahnya tertutup kain kecuali matanya yang tajam dan tenang. Ia mengenakan peci putih yang tampak kontras di kegelapan malam. Sosok itu turun dari motor tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Gerakannya begitu hening, seolah ia tidak benar-benar menginjak tanah. Rizal terdiam, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut disamun ia tidak punya apa-apa, tapi karena aura misterius yang dipancarkan oleh orang asing itu. Sosok berpeci putih itu berjalan pelan mendekati Rizal. Tangannya yang bersih menjulurkan sebuah amplop tebal. Amplop itu bukan amplop biasa, terbuat dari kertas daur ulang yang tebal dan memiliki segel lilin yang mengkilap. "Ini untukmu, Pak Rizal." Suara sosok itu rendah, nyaris berbisik, tetapi terdengar jelas dan penuh wibawa. Rizal menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan bobot yang tidak wajar di dalamnya. Sebelum sempat Rizal mengucapkan terima kasih atau bertanya, sosok itu sudah kembali ke motornya, menyalakan mesin tua itu, dan melaju pergi, menghilang secepat kilat di kegelapan jalan setapak yang menanjak. Rizal berdiri di sana selama beberapa menit, memegang amplop itu erat-erat, seolah itu adalah benda paling berharga yang pernah ia terima. Ia kembali masuk ke gubuk dan menyalakannya lagi lampu teplok. Dengan hati-hati, ia membuka segel lilin. Isi amplop itu membuatnya hampir menjerit, bukan karena takut, melainkan karena haru yang meledak-ledak. Pertama, ia menemukan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Jumlahnya bukan hanya cukup untuk membayar tunggakan 3 minggu yang mencekiknya, tetapi juga cukup untuk membayar biaya pengobatan Siti selama sebulan penuh di muka. Mata Rizal berkaca-kaca. Dari mana ini? Siapa yang mengirimnya? Lalu, di balik tumpukan uang itu, ada selembar surat bertuliskan tangan indah dengan tinta hitam pekat. "Kepada saudara Rizal yang tulus, kami tahu penderitaanmu. Kami melihat keikhlasanmu selama 15 tahun ini. Rezekimu bukan hilang, melainkan sedang dialihkan. Jangan khawatirkan istrimu. Kami sudah menjamin kebutuhannya di sana. Tugasmu sekarang adalah bekerja. Kami membutuhkan tanganmu yang bersih untuk merenovasi madrasah tua di desa kami, Desa Ujung Tani. Ini adalah desa yang sulit ditemukan di peta. Upahmu bukan uang di amplop ini, itu hanyalah bekalmu. Upahmu yang sesungguhnya adalah kesembuhan istrimu, Siti, secara total. Datanglah segera, ikuti jalan setapak di belakang hutan pinus tua. Jangan ragu, kami menunggu. Penghulu Ujung Tani." Rizal membaca surat itu berulang kali. Desa Ujung Tani, ia belum pernah mendengarnya. Lokasinya di balik hutan pinus tua. Itu adalah area terpencil yang bahkan para penebang kayu pun jarang berani masuki. Namun, kata-kata kesembuhan istrimu, Siti, secara total menghapus semua keraguan logisnya. Dan yang lebih ganjil, bagaimana mereka tahu namanya? Bagaimana mereka tahu tunggakannya? Bagaimana mereka tahu Siti sakit? Ini adalah kesempatan yang terasa seperti tipuan, tetapi janji itu terasa begitu murni, begitu mengharukan, dan didukung oleh uang tunai nyata yang kini ia pegang. Rizal menatap foto Siti lagi. Ia melihat harapan di sana, harapan yang sudah mati 3 minggu lalu. "Kalau memang ini dari jalan yang tak kasat mata," bisiknya, mengambil uang itu dan menyimpannya aman di balik baju. "Biar ku terima. Asal Siti bisa sembuh, saya akan renovasi madrasah itu, meski di dalamnya ada makan sekalipun." Rizal mengemasi ranselnya. Ia hanya membawa alat shalat, beberapa pakaian lusuh, dan tekadnya yang kembali membara. Perjalanannya ke kota untuk mencari pinjaman kini berubah total. Ia akan pergi ke Desa Ujung Tani. Rizal mengunci gubuknya, memantapkan hati, dan segera memulai perjalanan yang terasa seperti memasuki dimensi lain. Ia tidak menyia-nyiakan waktu. Berkat uang tunai misterius itu, ia bisa membayar transportasi menuju kaki hutan pinus tua, tempat di mana peta mulai terasa tidak berguna. Sesuai instruksi surat dari penghulu Ujung Tani, ia mulai menyusuri jalan setapak di balik hutan pinus yang terkenal angker itu. Udara di sana begitu dingin, namun anehnya terasa begitu bersih, seolah semua debu dunia telah tersaring. Begitu memasuki jalur tersebut, ponsel bututnya langsung kehilangan sinyal. Rizal tidak peduli. Fokusnya adalah janji kesembuhan Siti. Perjalanan itu memakan waktu hampir setengah hari. Rizal mendaki, melintasi sungai kecil, hingga akhirnya ia melihatnya, Desa Ujung Tani. Desa itu tampak damai, bahkan terlalu damai. Berada di lembah tersembunyi yang diselimuti kabut tipis, Desa Ujung Tani terlihat sangat terawat.
Rumah-rumahnya dibangun dari kayu jati tua yang kokoh, dengan arsitektur tradisional yang rapi. Semuanya terlihat seperti baru direnovasi. Jalanan desa berupa batu kali yang tersusun sempurna. Yang membuat Rizal merinding adalah keheningannya. Tidak ada suara ayam berkokok, anjing menggonggong, atau bahkan gesekan daun bambu. Tidak ada tawa anak-anak yang bermain peta umpet. Desa itu seolah diselimuti oleh selimut keheningan yang tebal dan sempurna. Ketika Rizal melangkah masuk, ia disambut oleh beberapa sosok. Mereka semua berpakaian serba putih, dari peci hingga sarung, tampak bersih dan rapi. Mereka tersenyum ramah, senyum yang tulus namun tanpa suara. Mereka hanya mengangguk hormat, seolah sudah menunggunya. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua yang tampak sangat tenang dengan sorot mata yang teduh, maju mendekati Rizal. "Selamat datang, Nak Rizal. Saya Kiai Lutfi," ucapnya dengan suara yang lembut dan menenangkan, kontras dengan kengerian yang dirasakan Rizal. "Kami sudah menunggu kedatanganmu." Rizal buru-buru menyalami tangan Kiai Lutfi. "Terima kasih, Kiai. Saya datang untuk pekerjaan itu. Istri saya." "Jangan khawatirkan Siti," potong Kiai Lutfi, mengangguk penuh hati. "Fokuslah pada madrasah. Ikhlasmu adalah obatnya." Kiai Lutfi kemudian mengajak Rizal menuju bangunan yang menjadi tujuan utamanya, madrasah tua. Bangunan itu terletak agak terpisah, di dekat tebing jurang yang ditutupi oleh pepohonan rimbun. Madrasah itu terbuat dari kayu yang tampak sangat tua dan memang membutuhkan perbaikan total. Atapnya bocor parah, lantainya lapuk. "Tugasmu adalah merenovasi total atap, lantai, dan dinding. Jangan terburu-buru, tapi jangan pula menunda," pesan Kiai Lutfi. Ia lalu menyerahkan kunci gudang perkakas yang terletak di samping madrasah. "Semua material yang kamu butuhkan sudah ada di dalam gudang. Kunci ini hanya kamu yang pegang. Kalau ada kebutuhan lain, cari saya," kata Kiai Lutfi, dan ia pun pergi, sama sunyinya saat ia datang. Rizal membuka gudang itu. Matanya langsung membelalak. Di dalamnya tersusun rapi tumpukan karung semen, papan kayu jati yang tebal, genteng baru yang mengkilap, hingga perkakas tukang modern yang sangat mahal. Bagaimana bisa material sebanyak ini diangkut ke desa yang jalannya begini terjal? Gumam Rizal, keheranan. Ia tahu, mengangkut satu karung semen saja ke sini butuh perjuangan luar biasa, apalagi material sebanyak ini. Itu tidak masuk akal. Namun, Rizal menepis semua pertanyaan itu. Ia adalah seorang kuli bangunan yang ikhlas dan fokus pada tugasnya. Ia segera mengganti pakaiannya dengan baju kerjanya, mengambil palu dan gergaji. Ia mulai bekerja. Suara palunya memecah keheningan ujung tani. Anehnya, meskipun bekerja keras di bawah terik matahari yang tembus kabut, Rizal merasa tenaganya tak pernah habis. Lingkungannya terasa terlalu nyaman. Ia bekerja sepanjang sore, merobohkan atap yang lapuk, tetapi tidak ada satupun warga desa yang lewat atau menanyakan kebutuhannya. Seolah-olah seluruh desa itu kosong, dan hanya ia seorang diri yang berada di sana, bekerja dengan penuh semangat. Rizal mengakhiri hari pertamanya dengan rasa lelah fisik yang menyenangkan, namun pikiran yang sedikit gelisah. Ia telah berhasil membongkar hampir setengah dari atap madrasah tua itu. Malam itu, ia tidur di balai-balai sederhana yang disediakan Kiai Lutfi, beberapa meter dari lokasi kerja. Keheningan desa itu kembali menyelimutinya, sebuah keheningan yang terasa tidak alami, seolah alam menahan napas. Pagi menyingsing, Rizal bangun sebelum subuh, menjalankan salatnya, dan segera menuju gudang perkakas. Ia bertekad menyelesaikan pembongkaran atap dan memulai pemasangan kerangka baru hari ini. Saat ia kembali ke madrasah, matahari masih malu-malu menyembul dari balik jurang. Rizal mulai bekerja, tangannya cekatan memotong papan-papan kayu jati baru yang entah bagaimana bisa begitu mudah diangkat. Tanda keanehan pertama muncul ketika ia meletakkan palu tukangnya di atas balok kayu yang akan ia paku. Rizal mengambil paku, memosisikannya dengan ujung jari, lalu ia menunduk sebentar untuk mengambil papan lain yang ia butuhkan. Saat ia menegakkan tubuh, matanya menangkap gerakan di sudut matanya. Paku itu sudah tertancap separuh. Rizal berkedip. Ia yakin 1000% ia belum sempat memukul paku itu. Ia ingat betul baru meletakkan palunya. Ia mendekat, tangannya gemetar. Paku itu tertancap lurus dan rapi, seolah dipukul oleh tangan ahli. "Mungkin saya yang lupa," bisiknya pada diri sendiri, mencoba mencari penjelasan logis. Tekanan mental dan kurang tidur mungkin membuatnya berhalusinasi. Ia mengambil palunya lagi dan melanjutkan pekerjaan.
Kali ini ia lebih fokus, lebih waspada. Ia memosisikan paku lain, memukulnya sekali, lalu meletakkan palu untuk mengambil paku berikutnya. Saat ia sedang mencari paku di saku bajunya, ia mendengar suara ketukan yang pelan namun jelas. Tok, tok, tok. Rizal mengangkat pandangannya. Palunya. Palu yang baru saja ia letakkan itu kini melayang, hanya beberapa sentimeter di atas balok kayu. Ia tidak sedang dipegang, tetapi melayang stabil di udara, seolah ada tangan tak terlihat yang memegangi gagangnya. Dan palu itu sedang memukul paku yang tadi ia letakkan. Tok, 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 tok. 3 pukulan sempurna. Paku itu tancap hingga kepalanya rata dengan kayu. Palu itu kemudian berputar pelan, kembali ke posisi horizontal, dan mendarat lembut di atas balok kayu, seolah-olah pekerja tak kasat mata itu telah selesai dengan tugasnya. Rizal terdiam membeku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini bukan lagi kelelahan. Ini adalah hal yang tidak wajar. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa terkunci di lantai lapuk madrasah itu. Ia memaksa dirinya untuk bernapas dan melihat sekeliling. Madrasah itu kosong. Desa itu masih diselimuti keheningan yang mencekik. Ketakutan Rizal semakin menjadi-jadi ketika ia harus memotong papan kayu panjang. Ia mengambil gergaji besar, meletakkannya di atas meja kerja, dan mengambil penggaris untuk menandai garis potong. Sebelum tangannya sempat menyentuh gergaji itu, ia mendengar bunyi gesekan yang tajam dan panjang. Kriet, gergaji itu bergerak sendiri, memotong papan kayu persis di garis yang baru ia tandai. Papan itu terpotong sempurna, serpihan kayunya berhamburan pelan. Gergaji itu berhenti, bergoyang sedikit, dan kembali diam. Rizal menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia menutup mata, memeluk lututnya, dan bergetar hebat. Ia teringat cerita-cerita mistis di kampungnya. Ia tahu ia tidak sendirian. Ada yang membantu atau mengawasinya. Siapa di sana? Teriaknya. Suaranya parau dan takut. Keluarlah, jangan ganggu saya. Saya hanya mau kerja ikhlas. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang seolah menertawakan ketakutannya. Kejadian aneh itu terus berulang. Beberapa karung semen yang harusnya ia angkut mendadak sudah berada di sampingnya. Ember berisi adukan semen tiba-tiba terisi penuh dan siap pakai. Rizal kembali bekerja, namun kali ini ia melakukannya dengan tubuh yang kaku dan mata yang terus melirik ke palu yang tergeletak di sampingnya. Ia bekerja lebih cepat, bukan karena semangat, tetapi karena ia ingin segera menyelesaikan tugas ini dan melarikan diri dari desa ujung tani yang diselimuti misteri ini. Ia tidak bisa lari sekarang. Istrinya, Siti, adalah jaminan yang menahannya di sini. Rizal bekerja sepanjang hari itu dengan kecepatan gila, didorong oleh 2 hal, tekad untuk Siti dan ketakutan mendalam terhadap perkakas yang bergerak sendiri. Ia berhasil menyelesaikan pemasangan kerangka atap baru hanya dalam 1 hari, sebuah pekerjaan yang seharusnya memakan waktu 3 hari untuk seorang kuli sendirian. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Palu yang memukul paku tanpa dipegang terus terulang dalam benaknya. Jika ini adalah pertolongan, mengapa harus terasa begitu menyeramkan? Saat matahari terbit, Rizal memutuskan ia tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini dalam kebodohan. Ia harus mencari tahu. Ketulusannya memang besar, tetapi rasa ingin tahunya dan rasa takutnya kini jauh lebih besar. Ia harus menemui seseorang dari desa ini. Ia keluar dari madrasah, meninggalkan semua perkakasnya. Ia berjalan menyusuri jalan batu kali yang rapi, mencari tanda-tanda kehidupan. Akhirnya, di depan salah satu rumah kayu yang tampak paling besar, ia melihat seorang pria parubaya yang juga mengenakan pakaian serba putih dan peci, sedang menyapu halaman yang sudah bersih. Rizal mendekat dengan hati-hati. "Permisi, Bapak, maaf mengganggu." Pria itu menghentikan sapunya, mendongak, dan memberikan senyum yang sama hambar dan damai seperti senyum yang ia lihat saat pertama kali tiba. "Ada yang bisa saya bantu, Nak Rizal? Apakah madrasah sudah butuh bahan lagi?" tanya pria itu dengan suara tenang. Rizal menghela napas, memberanikan diri. "Bukan, Pak, soal pekerjaan. Sejak kemarin, ada hal aneh yang terjadi. Palu saya bergerak sendiri, memukul paku dengan sempurna. Gergaji saya juga memotong papan tanpa saya sentuh." Ia berharap pria itu akan tertawa, atau setidaknya terkejut. Namun, pria itu hanya tersenyum lebih lebar. "Oh, itu biasa, Nak Rizal," jawabnya santai, melanjutkan menyapu seolah-olah baru saja membicarakan tentang cuaca. "Biasa bagaimana, Pak? Siapa yang membantu saya?" desak Rizal.
Apakah bapak-bapak semua di sini punya semacam ilmu untuk menggerakkan benda dari jauh? Pria itu menggeleng pelan. Kami tidak punya ilmu seperti yang kamu bayangkan. Nak, di sini, semua bergerak karena niat baik yang berkumpul. Madrasah itu adalah rumah ibadah. Ia tahu siapa yang datang dengan hati yang tulus. Alamnya mendukung. Alat-alat itu hanyalah perpanjangan dari keikhlasanmu sendiri. Jawaban itu terasa seperti teka-teki. Rizal merasa dipermainkan. Tapi saya melihatnya. Pak, benda-benda itu melayang. Itu pasti ada sosok yang tidak terlihat yang mengerjakannya. Jika memang ada sosok yang membantu, apakah niatnya jahat? Tanya pria itu balik, matanya menatap Rizal lurus. Apakah ia merusak pekerjaanmu? Apakah ia meminta bayaran yang tidak wajar? Atau ia justru membantumu agar pekerjaan mulia ini cepat selesai, sehingga kamu bisa segera kembali ke istrimu? Rizal terdiam. Memang benar, sosok tak terlihat itu tidak menyeramkan, melainkan membantu. Ia tidak jahat, tetapi mengapa tidak ada yang mau jujur? Mengapa desa ini sunyi sekali? Pak, saya tidak mendengar suara hewan, tidak ada anak-anak, kalian semua. Kenapa hanya berpakaian putih dan tidak pernah terlihat bekerja di sawah atau di kebun? Desak Rizal. Kini kecurigaannya meluas ke seluruh desa Ujung Tani. Pria itu kembali tersenyum, lalu menatap ke kejauhan. Setiap desa punya cara hidupnya sendiri, Nak Rizal. Kami adalah penjaga. Kami menjaga kesucian tempat ini, dan kami menjaga setiap janji. Fokusmu sekarang hanya satu, selesaikan madrasah. Kami sudah membantumu bekerja lebih cepat. Bukankah itu yang kamu mau agar bisa segera bertemu Siti? Rizal menyadari ia tidak akan mendapatkan jawaban yang logis. Semua jawaban yang ia terima terasa dibuat-buat, menutupi kebenaran yang jauh lebih besar dan lebih gaib. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sangkar emas yang menakutkan. Ia mengangguk pasrah. Baik, Pak, saya akan kembali bekerja. Pria itu membungkuk sedikit, senyumnya tetap sama. Rizal kembali berjalan ke madrasah, kepalanya penuh dengan pertanyaan. Ia tahu, di balik keramahan dan keheningan desa Ujung Tani, ada rahasia besar yang siap meledak. Ia hanya harus menunggu momen ketika rahasia itu tidak bisa lagi disembunyikan. Rizal kembali ke madrasah, tetapi semangatnya sudah terkuras habis. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan waspada yang luar biasa. Setiap bunyi gesekan kayu, setiap bayangan yang bergerak, membuat jantungnya melonjak. Ia tahu sekarang, perkakas yang bergerak sendiri itu bukan karena niat baik alam, melainkan karena ada entitas yang bekerja bersamanya, entitas yang disembunyikan oleh Kiai Lutfi dan seluruh warga desa Ujung Tani. Ia bekerja hingga petang, memaksakan dirinya fokus pada pemasangan genteng. Begitu senja berganti gelap, Rizal membersihkan diri dan bergegas masuk ke balai-balai tempatnya beristirahat. Ia membawa serta perkakasnya dan menguncinya di dalam, berharap jika perkakas itu tidak berada di area kerja, fenomena aneh itu tidak akan terulang. Malam itu, dinginnya udara pegunungan terasa menggigit. Rizal memeluk lututnya, berusaha tidur di atas balai kayu yang dingin. Ia memasang kuping, berharap mendengar suara jangkrik, suara angin yang kencang, atau apapun yang bisa membuatnya merasa normal. Namun, hanya ada keheningan desa Ujung Tani yang menekan, keheningan yang terasa lebih bising daripada gemuruh petir. Sekitar pukul 2 dini hari, Rizal terbangun dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Bukan karena dingin, melainkan karena getaran halus yang terasa dari lantai balai-balai itu. Getaran itu bukan gempa, melainkan resonansi yang dalam, seolah-olah ada suara rendah yang bergetar. Rizal duduk tegak, ia memaksa matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ia menyalakan lampu teploknya, cahayanya yang oranye dan redup hanya mampu mencapai separuh ruangan. Kemudian, ia mendengarnya. Suara itu datang dari luar, tepat di teras madrasah. Suara itu bukan suara obrolan, bukan jeritan, melainkan lantunan yang harmonis. Lantunan ayat suci. Itu adalah bacaan Al-Quran, tetapi ada yang sangat ganjil. Lantunan itu didaras secara serentak, oleh suara yang berbeda-beda. Ada suara berat, suara yang lebih tipis, suara yang bergetar. Rizal yakin, ia mendengar 7 suara yang berbeda. Namun ketujuhnya membaca ayat yang sama, dengan ritme yang persis sama, seolah mereka adalah satu kesatuan yang terikat. Rizal merangkak pelan menuju celah jendela madrasah yang rapuh. Ia mengintip dengan mata setengah tertutup, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Di teras madrasah yang disinari rembulan samar, pemandangan itu membuat darahnya terasa membeku. 7 bayangan tinggi,
Tepat di bawah langit-langit teras, duduk bersila 7 sosok yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Mereka diselimuti kabut putih tipis. Mereka tidak memiliki wajah yang jelas. Rizal hanya melihat bayangan samar yang membentuk postur manusia, namun tanpa fitur yang jelas. Mereka semua menghadap ke arah kiblat, diam tak bergerak, kecuali getaran halus dari tubuh mereka yang menghasilkan suara lantunan ayat suci itu. Mereka adalah entitas gaib yang tidak bisa lagi disangkal. Lantunan itu, meskipun suci, terasa begitu kuat energinya, menggetarkan seluruh jiwa Rizal. Ini adalah bukti, ini adalah petunjuk gaib yang terungkap tanpa tedeng aling-aling. Makhluk-makhluk ini yang menjaga desa, yang memindahkan semen, dan yang menggerakkan palunya. Mereka bukan hantu pendendam, karena mereka melantunkan ayat suci. Mereka bukan setan jahat, karena mereka menjaga tempat ibadah. Rizal memeluk erat tasbih kayunya. Ia menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Ia hanya bisa berbisik, mereka jin. Ia teringat cerita masa kecilnya, tentang jin muslim yang taat beribadah dan menjaga tempat suci. Merekalah yang diutus oleh penghulu ujung tani. Tiba-tiba, lantunan itu berhenti. Keheningan kembali mendominasi. Rizal menahan napas. Salah satu bayangan itu, yang paling tinggi, perlahan-lahan menoleh ke arah jendela tempat Rizal mengintip. Meskipun tidak berwajah, Rizal merasa tatapan entitas itu menembus celah jendela, menembus kayu, dan menembus jiwanya. Rizal langsung mundur, menjauh dari jendela, lalu merebahkan diri ke lantai, menutup dirinya dengan kain sarung. Ia hanya bisa berdoa, mengulang-ulang kalimat tauhid, berharap jin-jin itu tidak melihatnya, tidak marah padanya. Malam itu, Rizal tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malamnya dalam ketakutan yang bercampur kekaguman. Ia sudah mendapatkan bukti mutlak. Ia kini berada di tengah-tengah komunitas jin yang taat, dan ia adalah satu-satunya manusia yang menyadari kebenaran ini. Pagi hari tiba, membawa kelegaan bagi Rizal, meskipun ketakutannya masih membekas. Setelah semalam suntuk bergetar di lantai, ia mendapati dirinya masih hidup, dan madrasah itu masih berdiri. 7 bayangan tinggi itu telah menghilang. Dengan langkah ragu, Rizal keluar dari balai-balai. Ia tidak segera bekerja. Ia harus bertemu Kiai Lutfi. Ia tidak tahan lagi dengan permainan teka-teki. Ia perlu kejujuran, karena nyawa Siti dipertaruhkan atas dasar janji yang dibuat oleh komunitas yang kini ia yakini bukan manusia. Rizal menemukan Kiai Lutfi sedang duduk tenang di teras rumah kayu terdekat. Kiai Lutfi tampak seperti biasa, tenang, bijaksana, dan mengenakan pakaian putih bersih. Seolah-olah peristiwa malam tadi hanyalah mimpi buruk Rizal semata. Rizal duduk di hadapan Kiai Lutfi, tidak basa-basi. "Kiai," suara Rizal bergetar, tetapi ia memaksakan diri untuk tegas. "Tadi malam saya melihatnya. Ada 7 sosok tinggi, tak berwajah, melantunkan ayat suci di teras madrasah. Mereka bukan manusia, mereka adalah jin." "Kiai?" Kiai Lutfi tersenyum lembut. Senyumnya kali ini berbeda. Senyum itu tidak lagi hambar atau menutupi, melainkan sebuah senyum pemakluman, seolah-olah ia sedang menunggu momen ini tiba. Kiai Lutfi mengangguk perlahan. "Nak Rizal, kamu adalah orang yang tulus dan berhati bersih. Kamu diberi izin untuk melihat kebenaran yang selama ini kami jaga. Ya, yang kamu lihat adalah penghuni sejati desa Ujung Tani." Rizal merasakan semua ketakutan, kebingungan, dan kengeriannya menghilang, digantikan oleh kesadaran yang dingin. "Kami adalah komunitas jin muslim," lanjut Kiai Lutfi, suaranya tetap tenang dan merdu. "Kami adalah anak cucu dari kaum jin yang beriman, yang pernah menjadi sahabat Nabi Sulaiman, AS. Kami diberi tugas oleh Allah, SWT, untuk menjaga tempat-tempat ibadah yang nyaris terlantar di dunia manusia, agar tetap digunakan untuk beribadah." Rizal terhenyak. Semua keanehan kini terjawab sempurna. Mengapa material konstruksi begitu banyak dan mudah diangkut? Karena mereka mengangkutnya. Mengapa desa ini sunyi dan hanya ada sedikit warga manusia? Karena sebagian besar penghuninya tidak kasat mata. Mengapa perkakas bergerak sendiri? Karena jin-jin itu membantu pekerjaannya. Mengapa mereka berpakaian putih dan sangat taat? Karena mereka adalah kaum jin yang beriman. Kiai Lutfi mencondongkan tubuhnya sedikit. "Kami sudah lama mencari manusia dengan keikhlasan murni sepertimu, Nak. Kebanyakan manusia yang datang ke sini pasti akan serakah atau lari ketakutan. Hanya hati yang tuluslah yang energinya bisa selaras dengan getaran kami. Kamu, dengan ketulusanmu,
membuat madrasah itu terasa aman bagi kami. Lalu, mengapa kalian tidak menggunakan kekuatan kalian untuk memperbaiki madrasah itu sendiri? Kiai, tanya Rizal, otaknya masih berusaha memproses realisasi besar ini. Kami bisa, Nak, tetapi itu tidak akan mendapatkan pahala sebesar jika madrasah itu diperbaiki oleh tangan manusia yang beriman. Kami hanya bisa membantu dengan material dan kecepatan. Sentuhan imanmu, keringat ikhlasmu, itu yang lebih berharga di mata Tuhan, jelas Kiai Lutfi. Kemudian, Kiai Lutfi membahas hal yang paling dinantikan Rizal. Soal istrimu, Siti. Kiai Lutfi tersenyum lega. Kami sudah menjaminnya, biaya rumah sakit sudah kami urus. Dan sejak kamu menjejakkan kaki di sini dengan niat tulus, kami telah mendoakannya, merawatnya dari jauh. Kesembuhannya adalah upahmu yang sesungguhnya. Rizal tidak bisa menahan air matanya lagi. Bukan karena takut pada jin, tetapi karena haru yang mendalam. Ia adalah kuli bangunan sederhana yang rezekinya datang dari komunitas gaib yang taat. Hanya karena keikhlasannya, ia menyadari ia sedang berada di dimensi yang tidak pernah ia bayangkan. Terima kasih, Kiai. Saya akan selesaikan pekerjaan ini. Saya akan buktikan bahwa keikhlasan saya tidak akan goyah. Janji Rizal. Kini tekadnya tidak hanya didorong oleh kebutuhan, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab dan rasa syukur yang luar biasa. Setelah pengakuan yang mengejutkan dari Kiai Lutfi, Rizal tidak lagi bekerja dalam ketakutan, melainkan dalam semangat yang membara. Ia tahu, tugasnya sekarang adalah membalas kebaikan komunitas gaib ini dengan kerja yang paling tulus. Upahnya, kesembuhan Siti, terasa begitu dekat. Kiai Lutfi kembali menemui Rizal sore itu, memberinya pesan terakhir sebelum matahari terbenam. Nah Rizal, kata Kiai Lutfi dengan nada serius, madrasah harus selesai hari ini. Ini adalah ujian terakhir dari kami. Ini adalah ujian keikhlasan sejati. Kami akan mengujimu, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melihat apakah hatimu tetap bersih saat menghadapi kesulitan yang tak terduga. Rizal menelan ludah, menyelesaikan sisa pekerjaan memasang lantai, menghaluskan dinding, dan menyelesaikan sisa genteng adalah pekerjaan 2 hari penuh. Mustahil diselesaikan dalam beberapa jam. Saya akan berusaha, Kiai, jawab Rizal mantap. Begitu Kiai Lutfi menghilang ke dalam keheningan desa, Rizal mulai bekerja dengan energi penuh. Awalnya, pertolongan dari entitas tak kasat mata terasa sangat kuat. Semen diaduk sempurna, papan kayu terpotong cepat. Rizal merasa seolah-olah 7 pasang tangan tak terlihat membantunya. Namun, saat waktu asyar tiba, ujian itu dimulai. Tiba-tiba, palu yang sedang ia pegang terasa sangat berat, seolah terbuat dari besi timah. Tangannya gemetar dan ia menjatuhkannya. Ketika ia mencoba mengangkatnya lagi, palu itu terasa dingin membeku dan menolak untuk diangkat, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang menahan benda itu ke tanah. Rizal bergeser ke sudut lain, mengambil gergaji. Baru 2 ayunan, gergaji itu mendadak menjadi sangat tumpul, tidak lagi mampu menggores kayu. Seolah-olah matanya telah dicabut. Ujian dimulai, bisik Rizal, napasnya mulai terengah. Kekuatan gaib yang sebelumnya membantunya kini bekerja sebaliknya, menghambatnya. Saat ia mencoba mengangkut karung semen untuk membuat adukan, tumpukan karung yang baru ia ambil tiba-tiba bergeser dan jatuh, tumpah ke lantai yang sudah bersih. Kemudian, genteng-genteng baru yang baru saja ia pasang di sudut atap, satu persatu, mulai terangkat dan berputar pelan, lalu jatuh kembali, pecah berkeping-keping. Rizal menatap ke atas. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih pekat. Ia merasakan kehadiran 7 entitas tinggi itu. Mereka tidak lagi melantunkan ayat suci. Mereka hanya berdiri diam, memancarkan aura dingin yang menguji setiap inci keberanian dan kesabarannya. Frustrasi dan keputusasaan menghantamnya. Ini adalah pekerjaan mustahil yang digagalkan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ia hanya seorang kuli bangunan. Ia tidak punya mantra, tidak punya kesaktian. Ia duduk tersungkur di tengah-tengah kekacauan material yang tumpah dan genteng yang pecah. Cukup, teriak Rizal, suaranya dipenuhi keputusasaan. Saya sudah bekerja keras. Mengapa kalian menguji saya seperti ini? Saya hanya ingin istri saya sembuh. Tiba-tiba, ia teringat sifatnya, ikhlas. Rizal menutup mata, berlutut di atas lantai yang penuh serpihan. Ia mengabaikan dingin yang menusuk dan aura mencekam di sekitarnya. Ia melepaskan semua kemarahan dan rasa putus asanya. Ia mulai berdoa, bukan meminta pertolongan, tetapi meneguhkan niat.
"Ya Tuhan, Engkau Maha Tahu isi hati hamba. Hamba tidak marah pada mereka, hamba tidak benci. Hamba tidak butuh emas atau uang. Hamba hanya butuh ridho-Mu. Sekalipun semua genteng ini pecah, semua semen ini tumpah, hamba tetap ikhlas mengerjakan madrasah ini sampai selesai, demi ibadah dan demi janji-Mu." Begitu kalimat itu selesai, ketenangan aneh menyelimuti madrasah. Rizal membuka mata. Palu di dekatnya tidak lagi terasa berat. Gergaji itu kembali tajam. 7 bayangan tinggi itu masih berdiri, tetapi aura mereka kini tidak lagi dingin dan menekan, melainkan memancarkan kehangatan dan persetujuan. Ujian itu telah berakhir. Keikhlasan Rizal telah membuktikan diri. Dengan sisa tenaga terakhir, Rizal berdiri dan bekerja kembali. Dan kali ini, kekuatan gaib itu kembali membantunya, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tepat saat azan maghrib berkumandang dari jauh, satu-satunya suara luar yang terdengar di ujung tani Rizal memasang genteng terakhir. Madrasah itu selesai, sempurna. Madrasah tua itu kini telah menjadi bangunan yang kokoh, bersinar dengan aura damai di bawah cahaya senja. Rizal berdiri di depan karyanya, hatinya dipenuhi rasa lega dan haru. Ia tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, ia telah lulus dari ujian keikhlasan yang diberikan oleh entitas gaib yang beriman. Tak lama kemudian, Kiai Lutfi muncul dari kabut tipis di antara pepohonan. Beliau mendekati Rizal dengan senyum yang kali ini benar-benar tulus dan penuh penghargaan. Di tangan Kiai Lutfi, ada sebuah benda, sebuah koper tua yang terbuat dari kulit, terlihat usang dan berat. "Alhamdulillah, Nak Rizal," ucap Kiai Lutfi, suaranya dipenuhi rasa puas. "Engkau telah membuktikan dirimu. Keikhlasanmu adalah bekal paling berharga." Kiai Lutfi menyerahkan koper tua itu kepada Rizal. Bobotnya terasa signifikan di tangan Rizal. "Ini adalah upahmu, selain dari kesembuhan istrimu," kata Kiai Lutfi. "Kamu boleh membuka koper ini, tetapi jangan buka sekarang. Bukalah koper ini hanya saat kamu sudah berada di sisi istrimu, Siti. Ini pesan dari kami, penghuni ujung tani." Rizal menerima koper itu dengan kedua tangan gemetar. "Terima kasih, Kiai. Terima kasih atas segalanya. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian." "Balaslah dengan tetap menjaga keikhlasanmu, Nak." "Itu sudah cukup," jawab Kiai Lutfi. Rizal tidak bertanya tentang rute kepulangan atau bagaimana ia harus membawa koper seberat ini. Ia percaya, jika jin muslim itu bisa mengangkut semen dan menggerakkan palu, mereka pasti sudah menyiapkan jalannya. Rizal pamit. Kiai Lutfi tidak mengantarnya jauh, hanya berdiri di depan madrasah yang baru direnovasi, melambaikan tangan dengan damai. Begitu Rizal melangkah keluar dari batas desa ujung tani, ia merasakan suasana berubah total. Jalan setapak yang tadinya terjal mendadak terasa rata dan mudah dilalui. Koper tua yang ia bawa di tangan terasa seringan kapas, seolah ada yang membantu menopangnya dari bawah. Perjalanannya yang memakan waktu setengah hari saat datang, kini terasa seperti berjalan kaki santai selama 1 jam. Ia tiba di jalan utama, tempat ia bisa mendapatkan tumpangan dalam waktu yang sangat singkat. Rizal tidak membuang waktu. Ia langsung menuju rumah sakit di kota. Selama perjalanan, ia tidak pernah tergoda untuk membuka koper itu, menjaga janji yang ia buat kepada Kiai Lutfi. Tiba di rumah sakit, Rizal berlari ke kamar tempat Siti dirawat. Di ambang pintu, ia melihatnya. Siti, istrinya, yang seharusnya terbaring lemah dengan selang infus, kini berdiri tegak di samping jendela. Wajahnya merona dan sehat. Rambutnya tersisir rapi, tidak ada lagi tanda-tanda sakit. Siti tampak jauh lebih sehat daripada saat ia tinggalkan. "Siti," seru Rizal, menjatuhkan ransel dan langsung memeluk istrinya dengan erat. Air mata syukur mengalir deras. "Abang, kamu kemana saja?" "Tiba-tiba semua biaya rumah sakit lunas," kata perawat. "Ada donatur misterius yang membayar semua tagihan, bahkan untuk perawatan pasca pemulihan. Dokter bilang aku pulih total, Abang. Ini mukjizat," Siti menceritakan dengan nada haru. Rizal tersenyum. Ia tahu siapa donatur misterius itu. Rizal melepaskan pelukannya. Ia meletakkan koper tua yang ia bawa di atas ranjang rumah sakit. "Ini upah kita, Siti," bisiknya. Suaranya bergetar karena emosi. "Kita buka bersama. Ini permintaan dari mereka yang membayar kesembuhanmu." Siti menatap koper tua itu dengan penasaran dan khawatir. Rizal mengambil napas panjang, dan perlahan-lahan, ia membuka koper itu. Bukan tumpukan uang kertas, bukan dokumen,
melainkan perhiasan. Koper itu dipenuhi dengan kalung, gelang, dan cincin emas kuno yang bersinar redup. Emas yang sangat tua, berukir indah, dan jumlahnya banyak sekali. Emas itu tidak berbau, tetapi memancarkan aura dingin yang misterius. Itu adalah kekayaan yang tak terhingga, jauh melampaui semua kebutuhan mereka. Uang yang Rizal butuhkan untuk menyembuhkan Siti kini terasa tidak berarti dibandingkan dengan rezeki melimpah yang entah dari mana asalnya ini. Tidak ada surat di koper itu, tidak ada penjelasan, hanya berkah yang nyata. Rizal hanya bisa menatap Siti, yang matanya membulat terkejut. Mereka berdua tahu, ini bukanlah hadiah dari manusia. Ini adalah imbalan dari dunia yang tidak terlihat. Rizal dan Siti menatap tumpukan perhiasan emas kuno di dalam koper tua itu. Keduanya diliputi keheranan dan rasa syukur yang luar biasa. Siti tidak bertanya lagi tentang desa ujung tani. Ia hanya memeluk Rizal, memahami tanpa kata bahwa ada kekuatan dan kebaikan yang jauh melampaui logika manusia yang telah menyelamatkan mereka. Rizal tahu, kekayaan ini bukanlah miliknya sepenuhnya. Itu adalah amanah. Mereka memulai hidup baru di kota, menggunakan emas kuno itu dengan bijak. Rizal tidak pernah kembali menjadi kuli bangunan, tetapi ia membangun sebuah panti asuhan kecil dan sebuah rumah tahfidz, mendedikasikan sisa hidupnya untuk amal. Ia dan Siti selalu menyisihkan sebagian besar rezeki mereka, memastikan bahwa setiap kemudahan yang mereka dapatkan akan kembali pada ibadah. Meskipun hidupnya kini makmur dan tenang, Rizal tidak pernah melupakan asal-muasal berkah itu. Suatu hari, dengan niat yang bulat, Rizal memutuskan untuk kembali ke hutan pinus tua. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Kiai Lutfi dan komunitas jin muslim di desa ujung tani. Rizal mengikuti setiap jengkal rute yang ia ingat. Ia berjalan melewati sungai kecil, mendaki bukit terjal, hingga mencapai lokasi di mana desa ujung tani seharusnya berada. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada jalan setapak yang rata, hanya hutan pinus yang sangat lebat dan padat. Ia mencoba berputar-putar, mencari tanda-tanda jalan batu kali yang rapi, mencari tebing di mana madrasah itu berdiri. Semuanya hilang. Desa ujung tani seolah-olah ditarik dari muka bumi. Tidak ada gubuk kayu, tidak ada rumah serba putih, dan yang paling membuat Rizal merinding, tidak ada sisa-sisa madrasah yang baru ia renovasi. Area yang seharusnya ditempati oleh desa itu kini hanyalah jurang yang ditutupi oleh pepohonan rimbun yang sunyi. Rizal bertanya kepada beberapa warga desa terdekat, "Desa ujung tani, di mana letaknya?" Warga-warga itu hanya menggeleng, menatapnya aneh. "Di sini tidak ada desa lain, Pak, hanya hutan lebat dan jurang. Itu tempat angker." Rizal akhirnya mengerti. Desa ujung tani bukan hanya sulit ditemukan di peta, tetapi memang tidak ditujukan untuk dilihat oleh mata manusia biasa, kecuali saat mereka membutuhkannya dan mengizinkannya. Madrasah yang ia renovasi kini mungkin berdiri di dimensi lain, sebuah madrasah di atas awan yang dijaga oleh jin muslim yang taat. Rizal tidak merasa kecewa, ia justru merasakan kedamaian. Ia mengambil pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya. Setiap kali ia bercerita tanpa mengungkapkan identitas asli jin, Rizal selalu berpesan, rezeki dan pertolongan dari Tuhan itu dapat datang dari arah yang tidak terlihat, bahwa dunia ini tidak hanya sebatas yang kasat mata. Jangan pernah berhenti berbuat ikhlas, karena keikhlasanmu adalah mata uang yang berlaku bahkan di dimensi lain. Bersihkan hatimu, dan keajaiban akan mengetuk pintumu. Rizal dan Siti hidup bahagia. Namun kadang-kadang, saat Rizal sedang merenung di teras rumah tahfidz barunya, ia akan melihatnya di sudut jalan yang sepi, atau di balik pohon yang rindang. Ia akan melihat sekilas bayangan samar berpeci putih, seperti yang ia temui di malam pertama. Bayangan itu akan berdiri diam, tidak mengancam, hanya tersenyum tipis ke arah Rizal. Bayangan itu adalah pengawas, pengingat, dan mungkin ucapan terima kasih abadi dari penghuni ujung tani. Mereka masih ada, mereka masih mengawasinya. Rizal tersenyum tipis, membalas anggukan, menegaskan bahwa janji keikhlasannya akan ia jaga seumur hidup. Tamat.